Pada malam Natal, Fritz dan Mary sangat ingin membongkar kado mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Itu adalah paman mereka dengan banyak hadiah di tangannya. Anak-anak sangat senang melihatnya. Kemudian mereka mulai membongkar kado. Mary mendapatkan boneka mewah, piring mainan, dan gaun sutra yang indah. Fritz juga mendapatkan apa yang diinginkannya, kuda yang luar biasa dan raja tikus. Mary memperhatikan bahwa ada seorang tentara di bawah pohon. Itu adalah Nutcracker yang dirancang untuk mengunyah kacang keras dengan rapi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi Fritz mengatakan itu adalah hadiahnya dan mencoba mengambilnya dari saudara perempuannya. Anak-anak meregangkan Nutcracker sejauh-jauhnya hingga lengannya robek. Mainan yang rusak itu tidak lagi dibutuhkan oleh bocah itu. Mary sangat kesal dan menangis. Tetapi paman saya berhasil memperbaiki prajurit itu. Gadis itu senang dan memeluknya dengan lembut. Hari itu sangat sibuk, jadi dia segera lelah dan tertidur tepat di bawah pohon. Selama tidurnya, Mary mendengar suara aneh. Mereka seperti tikus. Gadis itu membuka matanya. Benda-benda di rumah itu tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan pohon tempat dia tertidur menjadi sangat besar. Mary menyadari bahwa bukan objeknya yang bertambah, tetapi dia yang mengalami penurunan. Tiba-tiba, Raja Tikus dengan pasukannya muncul di depan mata gadis yang tercengang itu. Mary sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi tikus raksasa menghentikannya. Dan kemudian keajaiban terjadi, Nutcracker melompat berdiri dan meraih gadis itu. Mereka langsung memanjat pohon kera buku, dan di sepanjang pohon itu sampai ke mainan Fritz. Ada banyak sekali koleksi prajurit timah. Nutcracker meminta bantuan. Para prajurit segera melompat berdiri dan mengejarnya. Nutcracker mengambil alih komando pasukan, dan para prajurit mulai melawan pasukan Raja Tikus. Pertempuran antara mainan dan tikus berlangsung sengit. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak tikus, dan pasukan Nutcracker mulai mengalami kekalahan. Mary melihat ini dan lari dari tempat persembunyiannya. Dia melemparkan sepatunya ke Raja Tikus dan memukulnya tepat di kepala, dan dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Tikus lainnya menyadari bahwa pertempuran itu kalah, dan lari ke segala arah. Mary berlari ke Nutcracker, tetapi dia terbaring tak sadarkan diri, karena dia terluka parah oleh Raja Tikus. Gadis itu mengira dia sudah mati, dan mulai menangis dengan getir. Dan tiba-tiba, seorang peri cantik muncul di belakang Mary. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dengan lambaian tongkatnya, dia menghidupkan kembali Nutcracker. Dengan lambaian tongkat kedua, peri mengubah prajurit itu menjadi pangeran tampan. Mary dan Nutcracker saling memandang dengan mata penuh kasih, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan lambaian tongkatnya untuk ketiga kalinya, peri membawa pasangan yang jatuh cinta ke kerajaan permen. Pohon-pohon di sana terbuat dari permen, dan bunganya dari selai. Itu adalah tempat yang luar biasa. Mary memejamkan mata sejenak karena senang. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Membuka matanya, gadis itu melihat ibunya yang menatapnya dengan bingung. Mary juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu bercerita tentang perjalanan indahnya, tapi ibunya hanya tersenyum manis. Kemudian Mary melihat Nutcracker power di pelukannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur di bawah pohon sepanjang malam, dan semua yang terjadi padanya hanyalah mimpi yang nyata. Beberapa tahun kemudian, keponakan dari ayah baptis mereka datang mengunjungi Mary dan Fritz. Begitu dia memasuki rumah, gadis itu hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Anak laki-laki itu tampak seperti Nutcracker seperti dua tetes air. Dia juga menyukai Maria pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, mereka menikah, dan hidup tidak lebih buruk daripada di kerajaan ajaib permen. Dahulu kala ada seekor induk babi dan ketiga anaknya. Tiga bersaudara memiliki tinggi yang sama. Bulat, merah jambu, dengan ekor lucu yang sama. Sepanjang musim panas babi bermain di rerumputan hijau, berjemur di bawah sinar matahari, berjemur di genangan air. Tapi kemudian musim gugur telah tiba. Suatu hari ibuku berkata sudah waktunya mereka memikirkan musim dingin. Dia meminta mereka untuk membangun rumah besar. Sang adik berkata bahwa musim dingin masih jauh.
Kakak tengah berkata bahwa dia akan membangun rumahnya sendiri saat dibutuhkan. Dan sang kakak memutuskan untuk membangun rumah itu sendiri. Saudara laki-laki dan perempuan yang lebih muda tidak melakukan apa-apa selain memainkan permainan mereka. Itu menjadi semakin dingin setiap hari. Sang adik memutuskan untuk membangun rumah dari jerami. Saudara tengah mengira akan sangat dingin di rumah jerami di musim dingin. Dia memutuskan untuk membangun rumah dari ranting dan ranting. Menjelang malam perumahan mereka sudah siap. Mereka sangat bangga pada diri mereka sendiri dan tidak pernah merasa cukup dengan bangunan mereka. Sekarang mereka bebas dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Mereka memutuskan untuk pergi ke kakak laki-laki mereka dan melihat rumah seperti apa yang telah dia bangun untuk dirinya sendiri. Kakak laki-laki sedang sibuk membangun. Dia mengoleskan batu, menguleni tanah liat, dan perlahan membangun rumah yang andal dan tahan lama. Adik laki-laki menemukan kakak mereka sedang bekerja. Mereka sangat terkejut dengan jenis benteng yang dia bangun. Kakak laki-laki itu dengan tenang terus bekerja. Adik-adik dan adik tengah mulai bercanda dan menertawakan rumahnya. Mereka begitu geli sehingga jeritan mereka bergema jauh di halaman. Kakak laki-laki meminta untuk diam karena serigala bisa mendengar mereka. Adik-adik laki-laki dan menengah semakin terhibur. Mereka memutuskan bahwa kakak laki-laki itu hanya seorang pengecut. Dan kedua saudara pemberani itu pergi berjalan-jalan. Dalam perjalanan, mereka bernyanyi dan menari, dan ketika mereka memasuki hutan, mereka membuat begitu banyak suara sehingga mereka membangunkan serigala yang sedang tidur di bawah pohon pinus. Serigala yang tidak puas dan lapar pergi ke tempat di mana jeritan dua babi bodoh itu datang. Saudara-saudara berjalan dengan riang dan berbicara tentang betapa mudahnya mereka menangani serigala. Dan tiba-tiba mereka melihat serigala hidup yang nyata. Dia berdiri di belakang pohon besar. Dia memiliki mata yang sangat jahat dan mulut bergigi besar. Saudara-saudara begitu ketakutan sehingga ekor mereka yang kurus gemetar dengan halus. Serigala bersiap untuk melompat, dia mengatupkan giginya dan mengedipkan mata kanannya. Anak-anak babi itu tiba-tiba tersadar dan, memekik melintasi hutan, bergegas melarikan diri. Mengumpulkan awan debu, mereka bergegas ke rumahnya masing-masing. Adik laki-laki itu berlari ke gubuknya yang beratap jerami dan membanting pintu di depan serigala. Serigala menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik laki-laki, karena takut, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian serigala mulai bertiup. Atap ringan segera terbang dari gubuk jerami. Serigala itu menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kedua kalinya, dan rumah jerami itu terbang ke segala arah. Serigala itu senang, mematahkan giginya dan menerkam adik laki-lakinya. Tapi babi itu dengan cekatan mengelak dan lari. Dia lari ke rumah saudara tengah. Saudara-saudara berhasil mengunci diri dan saling memandang dengan cemas. Serigala itu marah dan mulai meniup. Rumah itu agak miring. Serigala itu meniup sedetik, lalu ketiga, lalu keempat kali. Tapi rumah itu masih berdiri. Serigala menarik napas dalam-dalam dan meniup untuk kelima kalinya. Rumah itu berguncang dan hancur berantakan. Hanya satu pintu yang berdiri selama beberapa waktu di tengah reruntuhan. Dengan ngeri, anak-anak babi itu bergegas ke rumah kakak laki-laki mereka. Serigala itu mengejar mereka. Dia yakin kali ini babi tidak akan lari darinya. Anak-anak babi dengan cepat berlari melewati pohon apel besar bahkan tanpa memukulnya. Dan serigala tidak sempat berbalik dan menabrak pohon apel yang menutupinya dengan apel. Satu apel keras menghantamnya di antara kedua matanya. Sebuah benjolan besar melonjak di dahi serigala. Pada saat ini, adik laki-laki dan tengah berhasil lari ke rumah kakak laki-laki mereka dan mengunci pintu. Serigala berlari ke pintu, menggeram dan menuntut untuk membuka pintu. Adik-adiknya sangat ketakutan dan tidak bisa membalasnya. Dan kakak laki-laki itu tahu bahwa dia dan saudara-saudaranya tidak perlu takut di rumah batu yang kokoh. Kemudian serigala menghirup lebih banyak udara dan meniup secepat yang dia bisa. Tapi tidak peduli seberapa banyak itu meledak, tidak ada satu batu pun yang bergerak. Dan kemudian dia melihat ke atas dan melihat cerobong asap besar dan lebar di atap. Dia dengan hati-hati naik ke atap dan mulai turun dari pipa. Babi mendengar suara gemerisik. Kakak laki-laki itu segera menebak apa yang terjadi. Dia segera bergegas ke kuali, tempat air mendidih, dan membuka tutupnya. Serigala itu turun dari pipa dan langsung jatuh ke dalam kuali. Matanya membelalak ke dahinya. Serigala yang tersiram air panas terbang dengan raungan liar, dan bergegas ke hutan.
Dan ketiga babi kecil itu menjaganya dan senang karena mereka dengan cerdik telah memberi pelajaran kepada perampok jahat itu. Sejak saat itu, saudara-saudara dan ibu mereka mulai hidup bersama di bawah satu atap.